pagi nih Pak Dadang. Pagi. Tidak ini Pak, ingin ngobrol aja sama Pak Dadang gitu ya Pak. Ya, sebagai sahabat, sebagai teman, intinya mah melihat perbedaan dari Pak Dadang terus sekarang tuh akhir-akhir ini. Ini kelihatannya akhir-akhir ini Pak Dadang kelihatan murung gitu. Kayak lagi menanggung apa gitu ya Pak. Beda dari biasanya. Ini ada apa nih Pak? Mau cerita gak nih sama saya Pak? Ya, sebenarnya sih bukan murung sih, tapi memang situasi sekarang ya harus pintar-pintar memilih apa titik-titiknya gitu. Karena kan setiap saat itu berbeda-beda. Ya kalau saya kan bidang kurikulum, situasinya kemarin kan sudah enak, levelnya sudah level 3. Nah tiba-tiba tidak disangka-sangka kan ada sekarang kembali ke level 4. Justru itu kan menjadi apa namanya, menjadi pemikiran kurikulum, strateginya apa kan mungkin kita juga sudah transisi kemarin akan simulasi, sudah dipersiapkan, sekarang level 4 kembali lagi seperti awal. Jadi nah inilah yang jadi bukan pusing ya, pemikiran ya, khususnya kami di kurikulum dengan Pak Ferry gitu. Jadi kita samakan tujuan aja ya Pak dulu ya. Jadi intinya hari ini kita bertemu, diskusi, tujuannya untuk ya minimal kita sharing, ada beberapa solusi mungkin yang muncul di diskusinya di sisi ini. Khususnya ya kita wujudkanlah pembelajaran ini. Intinya masalah pekerjaan tanggung jawab Bapak sekarang sebagai staf di bidang kurikulum. Ya. Apa ini kan otomatis kan Bapak itu staf. Ini udah komunikasi belum dengan kurikulum itu sendiri? Ya kalau saya kan sebagai staf, jadi apapun keputusan atau kebijakan ataupun ada apapun pasti dikomunikasikan dengan wakil, ya, dengan atasan saya. Apapun misalkan ada hal-hal yang sifatnya ini saran, ini nah nanti dikomunikasikan, dikembalikan lagi. Kalau sudah mitra atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum sudah memberikan arahan kembali ke saya, nah nanti hasilnya dikembalikan lagi ya nanti diketok palu gitu. Nah Pak, saya mau tanya, di samping Bapak sekarang jadi staf kurikulum yang harus mengatur jadwal ya, apalagi sekarang jadwal kan berubah-ubah ya Pak. Yang tadi sudah ditemukan oleh Bapak ternyata di permasalahannya yaitu minta ganti jadwal ATM atau tidaknya gitu ya, terus mengatur lalu lintas akademis di SMP Negeri Cugenang itu kan ya Pak. Nah Bapak ini sebagai staf kurikulum aja di sini atau ada pekerjaan yang lain gitu? Kalau di SMP 3 ya kita kan sifatnya seperti itu, karena sifatnya kita saling membantu ya. Kadang-kadang saya tidak membantu teman di sarana juga, pemikiran, siswaan juga, ya sekedar sharing lah. Ya kalau di sini kan saya fokusnya, tapi kita saling sharing, saling bantu setiap bidang-bidangnya. Bantu di setiap bidang-bidangnya. Jadi titik permasalahannya ada di sebelah mana Pak nih? Kalau menurut saya ya tetap bidang saya gitu, kurikulum. Kalau ke bidang lain kan saya memberikan masukan saja. Ada ketidakyakinan atau ada hal-hal yang intinya saya tahu lah Pak Dadang itu bisa yang mengatur jadwal harus berubah, jarak berapa waktu itu masalah waktu mungkin ya. Jadi harus cepat ya, mungkin. Sebab gini, kalau kita tidak cepat kan hubungan dengan anak gitu, tergantung kalau kita tidak cepat anak kan menjadi akibat jadi tidak bisa menerima pembelajaran kalau kita tidak cepat. Sedangkan situasi sekarang kan datang
dan perginya cepat gitu. Nah, Itu jadi kita pun harus cepat gitu. nah jadi kita fokuskan berarti permasalahannya tentang waktu pembuatan tugas-tugas kurikulum yang di masa pandemi ini banyak ya Pak. Ada tugas ngawas, tugas pelajaran daring, kemudian kemarin juga 4 PTM juga ya sebentar. Kadang-kadang kan ada lagi gurling kan ya. Nah, jadi cepat gitu ya. Jadi berganti tiap waktu ganti, satu minggu ganti. Intinya ini menguras fokus Bapak ya berarti. Terus kan yang terakhir kan jadwal di kita tidak seperti sekolah dasar. Sekolah dasar kan satu gitu ya. Iya betul. Kalau kita kan mapel, terus mapel juga rombalnya banyak. Setiap guru itu banyak kepentingan lain gitu sih. Selain memberikan pembelajaran di sini, itu juga menjadi fokus gitu. Jadi fokus juga. Nah, kemudian nih, ada gak Pak menurut Bapak itu udah merencanakan gak rencana aksi Bapak? Intinya untuk menghandle itu semua rencananya ada belum? Udah terpikir belum Pak? Kalau rencana kan saya membuat plan ya, plan A, plan B, plan C. Jadi kalau ini waktunya misalkan kita bisa akan terlaksana. Kalau tidak, yang ini gitu. Kalau tidak juga yang 1, yang 2, yang 3. Jadi plan-plannya sebenarnya sudah tersusun. Namun kan situasinya kalau misalkan penerapan ini dipakai terganjal dengan aturan, tidak bisa. Misalkan yang ini juga karena memang sifat kita kan tidak wilayahnya kan kurang seperti tidak di kota ya. Kita kan masuk pedesaan. Susah juga. Nah, jadi zonanya itu luas ya. Jadi yang ini plan C nih yang bisa diterapkan ini sekarang ya kita pakai dulu plan C. Plan C sudah misalkan berubah, nah kita terapkan plan yang tadi yang kita tidak bisa. Jadi memang di sini perlu tidak satu titik itu saja gitu. Jadi fokusnya ke plan A, plan B, plan C gitu. Jadi rencana aksi itu sudah Bapak rencanakan. Ya itu tadi plan A, plan B, plan C. Tinggal bagaimana mungkin mengatur komunikasi dengan kurikulum, dengan pimpinan dan juga mungkin dengan rekan yang lain ya. Contohnya kan gini, kalau misalkan plan A, BDR ya. BDR itu seperti apa? Ada yang luring, ada yang daring. Luring kan bisa saja kita kasih tugas ke WA, foto anak-anak kerjakan, itu kan luring ya. Kalau daring kan harus online. Ya harus ada interaksi antara guru dan siswa seperti Zoom gitu kan. Nah di kita bisa nggak? Kalau nggak bisa ganti lagi ya modanya gimana? Bisa saja pakai campuran ya. Bisa luring, bisa daring. Kombinasi gitu. Terus mengantisipasi misalkan yang luring, anak itu hanya menerima misalkan tugas dari guru kerjakan. Nah, mengantisipasinya guru pakai keliling, jadi gurling untuk memberikan pembelajaran tambahan yang bisa disampaikan di sana. Gitu. Nah, itu juga kan lumayan menyita waktu membuat jadwal plan itu kan. Sementara guru kita kan di atas 40 gitu. Itu juga lumayan. Terus jarak siswa ke sekolah, rumah-rumah siswa kan jauh, itu juga jadi sebuah tantangan dalam penyusunan. Nah, solusi kan udah muncul nih dari apa yang sudah Bapak rencanakan dalam rencana aksi. Nah, sekarang komitmen Bapak nih bagaimana nih untuk menjalankan rencana aksi itu? Komitmen Bapak sendiri gimana nih? Komitmennya begini. Pertama kita melihat dulu situasinya seperti ini. Kalau memang level PPKM-nya sudah bisa ya level 3 kan batas maksimal. Nah, komitmen saya dengan rekan-rekan ya siap melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Contohnya begini, jadwal sudah tersusun. Kita akan melakukan simulasi PTM. Jadi jadwal yang sudah terjadwal itu akan direalisasikan selama dasar kita itu yang peraturan itu sudah mengikat.
Nah, siapa aja nih sih Pak yang dapat? Kalau menurut Bapak nih, siapa yang dapat membantu Bapak mengeksekusi rencana aksi tersebut untuk mendukung komitmen Bapak itu? Oh, ada beberapa. Siapa? Saya tidak mungkin akademik tidak mungkin berjalan sendiri. Sekarang begini, kita membuat jadwal, sementara Sarpras, ya Humas dan guru-guru lain tidak berjalan, ya buat apa gitu. Nah, salah satunya begini, Sarpras, ya. Kebetulan mungkin Sarpras sekarang dipegang oleh Pak Iwang, ya, alhamdulillah. Penyediaan ruang-ruang belajar itu kan harus, kalau lihat di SKB, di peraturan yang surat edaran bupati harus berjarak 1,5 ya. Nah, sedangkan siswa-siswa kan di SMP itu kan pada ngeyel, itu harus diberi tanda X, itu kan protokol kesehatan ya Pak. Itu kan bidangnya bidang Sarpras. Gitu. Kalau misalkan akademik menyiapkan sebuah konsep formula, terus kan yang cangkangnya itu adalah Sarpras. Sekarang kalau misalkan ruangan kumuh, kotor, itu sudah melanggar prokes ya. Nah, jadi selain kurikulum, sarana juga di bidang sarana kan itu saling membuat. Terus penyampaian Humas, penyampaian kepada masyarakat, kepada orang tua, satgas. Intinya kan di dalam ada satgas. Satgas itu berperan kan selain prokes. Ada yang dari luar bertanya kan harus bisa itu yang sosialisasinya gitu. Apalagi kan sekarang ada rencana verifikasi buat sekolah yang mau melaksanakan PTM. Ya. Itu juga kan, itu kata saya itu saling berkaitan erat semuanya ya. Jadi ya saya berterima kasih kepada kepala sekolah mungkin yang dalam hal ini Pak KS Dahyana yang sudah memanage ini bagiannya ya, sampai kita bersatu padu. Dari asalnya kita tidak terorganisir, sekarang terorganisir. Oh, bagiannya ini, tapi saya lihat dan saya rasakan sekarang kalau misalkan satu bidang saja, kemarin Sarpras kan dipegang oleh staf dan waka. Apa mungkin sekolah besar dua orang? Tidak mungkin. Nah, dibantu dengan tim-tim lain. Tapi kan komando utamanya wakil sama stafnya. Yang lain kan membantu. Pas bagian akademik, ya, Sarpras bisa ikut, masuk. Ya, menyebarkan apa-apa. Nah, jadi saya rasa manajemen sekarang yang lumayan tersusun, terorganisir. Sudah mulai inilah ya Pak, lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya mah dulu juga lebih baiknya, mungkin disempurnakan. Ya, alhamdulillah. Mungkin sekarang karena memang jiwa-jiwa sekarang guru-guru itu rindu ingin sekolah, ya, guru-guru di sini, anak-anak, jadi saling membantu dalam program ini, karena semua yakin ingin sekolah. Seperti itu. Ya Pak, jadi sangat bermakna nih diskusi hari ini Pak ini ya. Gimana nih perasaannya nih? Udah mulai lega atau gimana? Ya, kalau melihat ini kan enak ya. Enaknya gimana? Saya bisa sharing yang asalnya saya sendiri penat. Keluh kesahnya saya sudah tampung. Mungkin ada solusi dari di sini juga. Hal-hal yang bisa saya gambarkan untuk selanjutnya mengembangkan lagi. Nih, proses-proses ini kan ada tambah-tambahnya supaya lebih baik. Jadi ya kalau lebih dikeluarkan sekarang lebih lega. Terima kasih ya Pak nih. Ya. Sama-sama. Sudah mau datang di sini mencurahkan isi hatinya terkait apa yang menjadi tugas Bapak di SMP. Tetap sehat Pak. Siap. Jaga terus prokes kesehatan. Siap.